Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang Standar Nasional Penilaian Pendidikan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang standar sebelum pelaksanaan, setelah pelaksanaan, dan nanti hasil dari penilaian itu digunakan buat apa. Itu yang akan kita bahas hari ini. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu memahami standar penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian indikatornya ketepatan menjelaskan latar belakang standar penilaian pendidikan, ketepatan menjelaskan standar penilaian pendidikan, dan ketepatan menjelaskan mekanisme dan prosedur penilaian. Adapun latar belakang dari Standar Nasional Pendidikan itu dimulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Biasanya undang-undang ini akan teman-teman hafal ketika teman-teman mau menyusun skripsi. Karena ketika menyusun skripsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini pasti dimasukkan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini ada beberapa pasal yang membahas tentang pendidikan, kurikulum, evaluasi, dan tenaga pendidikan. Yaitu pasal 35 itu membahas tentang standar nasional pendidikan, pasal 36 dan 37 itu membahas tentang struktur kurikulum, pasal 59, 60, dan 61 itu membahas tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, dan pasal 42, 43 itu membahas tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi semuanya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian untuk itu keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi untuk menjalani si undang-undang ini, maka muncullah peraturan atau untuk memperjelas undang-undang itu, maka muncullah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian, Standar Nasional Pendidikan itu disusun sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dia disusun sebagai kriteria minimal. Kemudian, fungsinya yaitu fungsi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan. Jadi, fungsinya itu dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Jadi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, salah satunya harus ada standar nasional pendidikannya seperti apa. Kemudian tujuannya untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan standar nasional pendidikan ini disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Jadi standar nasional pendidikan ini biasanya ada revisinya tergantung nanti perkembangan zaman dan sebagainya. Oke, kemudian standar nasional pendidikan berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 terdiri dari 8, yaitu ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Fokus kita ke standar penilaian pendidikan. Kita lihat penjelasan satu-satu dari 8 standar itu. Standar isi itu berkaitan dengan lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi standar isi ini memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender pendidikan biasanya. Ini lebih ke sistem kurikulumnya. Kemudian standar proses berkaitan dengan pelaksanaan. Namanya aja proses berarti berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian standar kompetensi lulusan yaitu kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 3 aspek biasanya, yaitu atau 3 kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan biasanya digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik yang meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Kemudian standar pendidik dan tenaga pendidikan. Ini biasanya membahas tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Jadi pendidik itu harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi, seorang pendidik itu memiliki kriteria tersendiri dan itu diatur juga di dalam peraturan pemerintah dan undang-undang pastinya. Kemudian standar sarana dan prasarana. Ini tuh berkaitan dengan ya sarana dan prasarana bisa jadi dengan ruangan belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi, kemudian sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalamnya. Itu untuk sarana dan prasarana. Kemudian standar pengelolaan itu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan yaitu komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Jadi berhubungan dengan pembiayaan selama 1 tahun, dan pembiayaan ini terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dan yang terakhir yang akan kita bahas lebih dalam hari ini itu standar penilaian pendidikan, yaitu berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, di mana pada peraturan pemerintah tersebut diamanatkan 3 jenis penilaian, yaitu yang pertama ada penilaian yang dilakukan oleh pendidik, ada penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dan ada penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau penilaian oleh pendidik biasanya dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil pembelajaran. Sedangkan penilaian oleh satuan pendidikan itu bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sesuai programnya sebagai bentuk transparansi profesional dan akuntabel lembaga. Sedangkan penilaian oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Ini biasanya kayak UN, itu termasuk penilaian oleh pemerintah. Dan penilaian oleh pemerintah itu dalam pelaksanaannya diserahkan kepada BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian landasan filosofis dari standar pendidikan itu, yaitu proses pendidikan itu adalah proses untuk mengembangkan potensi siswa menjadi kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemudian proses penilaian itu dilakukan harus memiliki azas keadilan, kesetaraan, serta objektivitas yang tinggi. Kemudian landasan filosofis standar pendidikan itu yaitu setiap siswa harus diperlakukan sama dan meminimalkan semua bentuk prosedur atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu atau sekelompok siswa. Jadi agar tidak saling merugikan, maka penilaian yang adil harus tidak membedakan latar belakang
sosial, ekonomi, budaya, bahasa, dan gender atau sara lah. Kemudian landasan yuridis, seperti kalau landasan yuridis ini undang-undang yang mengaturnya, yaitu dalam undang yang menjadi landasan yuridis itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang sistem pendidikan nasional, di mana diatur dalam pasal 57 ayat 1 yang mengatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan pada ayat 2-nya, evaluasi itu dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Jadi tidak hanya untuk siswa. Jadi evaluasi ini juga dilakukan terhadap lembaganya dan programnya. Dan biasanya gurunya juga akan dinilai, biasanya akan dievaluasi juga. Kemudian pada pasal 58 ayat 1, evaluasi itu merupakan proses dan hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dan berdasarkan ayat 2, evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk mencapai standar nasional pendidikan. Landasan yuridis yang lainnya yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yaitu ada pada pasal 63 ayat 1 yang mengatakan penilaian pendidikan khususnya penilaian hasil belajar pada jenjang dasar dan menengah itu terdiri dari 3, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Kemudian penilaian hasil belajar itu dilakukan oleh pendidik, dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, UTS, UAS, dan ulangan kenaikan kelas. Kemudian pasal 64 ada pasal 64 ayat 1, kemudian ada pasal 65 dan pasal 66. Pasal 64, 65 dan 66 ini hanya menjelaskan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya teman-teman dapat membaca peraturan pemerintahnya langsung. Kemudian kita masuk Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilakukan oleh suatu badan standarisasi, badan penjaminan, dan badan pengendalian mutu pendidikan yang kemudian eksistensi dari badan tersebut dijelaskan dalam pasal 73, yaitu dalam PP nomor 19 tahun 2005 pada pasal 73. Nah, jadi badan yang melakukan pengawasan, penjaminan, standarisasi, dan pengendalian mutu pendidikan itu disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. BSNP. BSNP itu adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya itu, BSNP itu bertanggung jawab langsung kepada menteri, yaitu Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan biasanya mereka itu berpusat di ibu kota Indonesia, yaitu di Jakarta biasanya. Dan untuk anggotanya itu biasanya ganjil, terdiri dari 11 orang atau paling banyak 15 orang. Dan biasanya di sini ada ahli-ahli pendidikan isinya. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugasnya itu, BSNP itu mempunyai wewenang untuk yang pertama mengembangkan standar nasional pendidikan, yang kedua menyelenggarakan ujian nasional, yang ketiga memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, dan yang terakhir merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi itu wewenang dari BSNP itu. Kemudian standar penilaian pendidikan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan itu
Yang pertama, kita lihat prinsip penilaian menurut BSNP. Jadi prinsip penilaian ini udah kita bahas juga pada pertemuan pertama, yaitu ada mendidik, terbuka dan transparan, menyeluruh, terpadu, objektif, sistematis, berkesinambungan, adil. Dan yang tidak kalah penting yaitu pelaksanaan penilaian itu harus menggunakan acuan atau kriteria, yaitu menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kita lihat standar penilaian pendidikan menurut BSNP itu dari segi pedoman penilaian oleh pendidik. Jadi nanti ada lagi pedoman penilaian oleh satuan pendidikan. Sekarang yang oleh pendidik dulu. Oleh pendidik berarti oleh guru. Di mana pedoman penilaian oleh pendidik ini ada beberapa standar. Standar yang pertama yaitu standar umum penilaian. Jadi standar umum penilaian itu merupakan aturan main dari aspek-aspek umum dalam pelaksanaan penilaian. Jadi untuk melaksanakan suatu penilaian itu ada standarnya lagi gitu, tidak seenaknya guru saja. Kemudian BSNP itu menjabarkan standar umum penilaian ini dalam prinsip-prinsip sebagai berikut. Satu, yaitu pemilihan. Jadi penilaian itu dilakukan berdasarkan pemilihan teknik penilaiannya dulu. Jadi pemilihan teknik penilaian itu disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran serta jenis informasi yang ingin diperoleh. Jadi tidak mungkin kan kalau mata kuliah kesenian misalnya yang bernyanyi disuruh ujian tertulis, kan tidak, kalau dikatakan tidak bisa tapi kurang pas, makanya harus disesuaikan lagi teknik penilaiannya dengan mata pelajarannya. Kemudian informasi yang dihimpun mencakup ranah-ranah yang sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Ini berarti harus mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, informasi mengenai perkembangan perilaku peserta didik dilakukan secara berkala. Jadi, dilakukan secara berkala ini agar kita tahu perkembangan dari peserta didik kita. Kemudian, pendidik harus selalu mencatat perilaku siswa yang menonjol, baik itu bersifat positif maupun negatif. Nah, ini dilakukan untuk penilaian sikap biasanya. Jadi, kalau dia baik, ya dituliskan. Kalau dia perilakunya negatif, ya dituliskan juga. Kemudian, melakukan sekurang-kurangnya 3 kali ulangan harian menjelang UTS dan UAS. Jadi, menjelang UTS, kita lakukan 3 kali ulangan harian, dan menjelang UAS nanti juga dilakukan 3 kali ulangan harian. Ya. Jadi, 3-3 UTS, 3-3-3 UAS. Kemudian, pendidik harus menggunakan teknik penilaian yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kadang rada berat bagi guru, mengingat lagi beban mengajar guru biasanya, tapi harusnya berdasarkan standarnya seperti itu. Kemudian, pendidik harus selalu memeriksa dan memberi balikan kepada peserta didik atas hasil kerjanya sebelum memberi tugas lanjutan. Jadi ketika kita memberikan tugas, kita periksa terlebih dahulu, kita kembalikan, baru bisa kita memberikan tugas lanjutan. Idealnya seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan ya teman-teman bisa menilainya sendiri. Kemudian, pendidik harus memiliki catatan kumulatif tentang hasil penilaian untuk setiap siswa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi, guru itu harus memiliki catatan hasil dari penilaian untuk setiap siswanya. Biasanya guru mempunyai buku nilai namanya di sini. Kemudian pendidik melakukan UTS dan UAS untuk menilai penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan dalam standar kompetensi dan standar lulusan. Biasanya ini UTS dan UAS itu kan dilakukan setelah kita belajar beberapa bab, atau beberapa KD biasanya. Kemudian, pendidik yang diberi tugas menangani pengembangan diri harus melaporkan kegiatan siswa kepada wali kelas. Jadi, yang berperan sebagai pembimbing atau penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri lainnya, jadi mereka harus melaporkan kegiatan itu kepada wali kelas. Kemudian, pendidik menjaga kerahasiaan pribadi siswa dan tidak disampaikan pada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan maupun orang tua atau wali murid. Biasanya ini tanggung jawab guru BK juga, yang kalau ada siswa yang bermasalah, yang curhat gitu, dan apapun masalah siswa,
seharusnya tidak disampaikan pada pihak lain tanpa seizin yang bersangkutan atau orang tuanya. Jadi ada kode etiknya juga ya sebagai guru itu. Kemudian kita lihat standar yang kedua, yaitu standar perencanaan penilaian oleh oleh pendidik. Berarti ini adalah standar perencanaan penilaian. Jadi sebelum melakukan penilaian itu kita mempunyai standar perencanaannya. Jadi standar perencanaan ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipedomani bagi pendidik dalam melakukan perencanaan penilaian. Jadi BSNP itu menjabarkannya menjadi 7 poin. Sebelum melakukan penilaian itu, pendidik harus membuat rencana penilaian secara terpadu dengan silabus dan rencana pembelajaran. Nah, inilah gunanya silabus dan RPP yang biasanya teman-teman bikin. Jadi, untuk silabus dan RPP itu digunakan sebagai rencana penilaian yang akan teman-teman lakukan nantinya. Kemudian, mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaian. Mengembangkan kriteria pencapaian kompetensi dasar, yaitu indikator dan tujuan pembelajarannya apa. Kemudian, menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya sesuai indikator pencapaian KD. Jadi, setelah ada SK, ada KD. KD itu nanti diturunkan menjadi indikator. Indikator diturunkan menjadi tujuan. Nah, tujuan dari indikator dan tujuan atau kegunaan dari indikator dan tujuan pembelajaran yang teman-teman kembangkan itu untuk menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaiannya nantinya. Di mana setiap instrumen penilaian itu harus mewakili indikator yang teman-teman bikin. Misal, teman-teman bikin 7 indikator. Dari 7 indikator itu minimal soal teman-teman itu juga harus 7. Satu indikator minimal diwakili oleh satu soal. Lebih dari satu soal boleh, Bu? Boleh, lebih baik. Tapi jangan sampai teman-teman bikin indikatornya 7, soalnya cuma 5 atau 6. Itu yang tidak boleh. Oke. Kemudian, kita itu harus menginformasikan seawal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya seperti apa. Jadi harus teman jelaskan. Jadi dalam aspek pengetahuan atau dalam kompetensi pengetahuan yang akan dinilai itu misalnya dari ulangan harian, UTS, UAS, tugas, dan sebagainya. Itu harus disampaikan. Kemudian penilaian sikap dilakukan melalui observasi sikap apa yang akan dinilai, entah itu disiplin, tanggung jawab, atau apa sebagai macamnya. Kemudian kalau keterampilan bisa jadi dari keaktifan diskusi atau pelaksanaan praktikum. Nah, itu harus teman-teman jelaskan seawal mungkin kepada siswa. Ibaratnya samalah kayak kita kuliah pada pertemuan pertama itu wajib untuk disampaikan. Tapi kenyataannya di lapangan, pernahkah bertemu hal seperti itu kalau di sekolah? Mungkin saya pribadi pun tidak pernah ketemu waktu sekolah. Saya ketemu kontrak perkuliahan dan penjelasan itu ketika saya udah kuliah. Kemudian, membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi. Jadi, indikator tadi kita susun dulu kisi-kisi indikator soal. Nah, dari kisi-kisi indikator soal itu barulah kita bisa membuat soalnya apa saja. Jadi, itu step by step dalam pembuatan soal. Kemudian menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai siswa. Jadi nanti dalam menentukan kriteria nilai siswa ini ada namanya nanti rubrik penilaiannya atau standar penilaiannya apa. Kalau untuk penilaian sikap kan pakai rubrik penskoran tuh. Misalnya sikap santun itu yang dilihatnya apa saja, seperti penilaian sikap yang kita gunakan dalam perkuliahan gitu. Kemudian yang ketiga, standar pelaksanaan penilaian oleh pendidik. Nah, tadi perencanaan, sekarang pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan, pendidik melakukan kegiatan penilaian sesuai dengan rencana penilaian yang telah disusun di awal kegiatan pembelajaran. Jadi, jangan rencananya A, dilakukannya B. Nah, itu tidak boleh. Kemudian, pendidik menjamin pelaksanaan ulangan dan ujian yang bebas dari kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. Nah, di sini jangan sampai
soal ulangannya bocor atau siswanya bisa melakukan cheat satu sama lain gitu. Kemudian menganalisis kualitas instrumen dengan mengacu pada pernyataan instrumen serta menggunakan acuan kriteria. Menganalisis kualitas instrumen ini nanti kita dapat melihat tingkat kesukaran soalnya bagaimana, kemudian validitas soalnya gimana, reliabilitas soalnya bagaimana. Kemudian biasanya soal yang terlalu sulit dibuang, soal yang terlalu mudah dibuang, berikanlah soal yang sedang-sedang saja. Kemudian yang terakhir, memeriksa pekerjaan peserta didik dan memberikan umpan balik dan komentar yang bersifat mendidik. Jadi jika memang kalau nilainya masih belum mencapai KKM, lakukan remedial. Atau kalau sudah mencapai KKM, berikan pengayaan. Itu yang disebut dengan umpan balik. Dan komentar yang bersifat mendidik. Kalau memang rasanya nilainya belum mencapai KKM, ya berikanlah dia motivasi. Jangan malah disalahkan. Oke, yang keempat, standar pengolahan dan pelaporan hasil penilaian oleh pendidik. Sekarang pengolahan dan pelaporannya. Yang pertama, pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai. Jadi, setelah dilaksanakan, berikan skor untuk setiap komponen yang dinilai. Kemudian, penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, setelah kita berikan skor, kita gabungkan dengan ketentuan dan ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian, penentuan nilai itu dalam bentuk angka untuk setiap mata pelajaran, serta menyampaikan kepada wali kelas untuk ditulis dalam buku laporan. Jadi, setelah dinilai, nilai itu kita serahkan kepada wali kelas. Nanti wali kelas yang akan menulis ke dalam buku laporan atau buku rapor biasanya. Kemudian, pendidik menulis deskripsi naratif tentang akhlak mulia, kepribadian, dan potensi peserta didik yang disampaikan kepada wali kelas. Biasanya kan dalam buku laporan itu ada nilai, di sebelahnya nanti di bagian belakangnya ada penjelasan kan, ininya. Teman-teman pastilah masih ingat lapornya gimana. Saya mah dulu seperti itu. Kemudian yang kelima, pendidik bersama wali kelas menyampaikan hasil penilaian dalam rapat dewan guru untuk menentukan kenaikan kelas. Jadi setelah dimasukin, ditentukanlah apakah ini anak dapat dinaikkan atau harus ngulang satu tahun lagi. Di mana penyampaian hasil penilaian kepada rapat dewan itu bertujuan untuk menentukan kelulusan peserta didik pada akhir satuan pendidikan. Dan pendidik bersama wali kelas nantinya menyampaikan hasil penilaiannya kepada orang tua atau wali murid. Dan setelah itu semua, apa manfaat dari hasil penilaian itu? Nah, sekarang kita lihat standar pemanfaatan hasil penilaian. Jadi yang pertama, manfaat dari hasil penilaian itu, pendidik dapat mengklasifikasikan siswa berdasarkan tingkat ketuntasan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi nanti dapat diklasifikasikan siapa yang lulus, siapa yang dapat lulus atau tuntas dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan. Kemudian pendidik menyampaikan balikan kepada peserta didik tentang tingkat pencapaian hasil belajar pada setiap KD disertai dengan rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan. Di mana bagi siswa yang belum mencapai standar ketuntasan, pendidik harus melakukan pembelajaran remedial. Sedangkan bagi yang sudah mencapai, melakukan pengayaan. Kemudian hasil penilaiannya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pembelajaran dan merencanakan berbagai upaya tindak lanjut. Nanti difikirkan tindak lanjutnya seperti apa. Oh, apakah metode pembelajaran yang digunakan masih belum efektif? Apakah modelnya belum efektif atau bahan ajar yang digunakan belum efektif? Itu guna dari hasil penilaian. Oke, selanjutnya. Standar penilaian oleh satuan pendidikan. Kalau tadi oleh pendidik, sekarang oleh satuan pendidikan. Kalau oleh satuan pendidikan ini ada 2 standar, yaitu ada standar penentuan kenaikan kelas dan standar kelulusan nantinya.
Kalau pada standar penentuan kenaikan kelas, ini tuh dilakukan pada akhir tahun pelajaran, di mana satuan pendidikan menyelenggarakan ulangan kenaikan kelas. Kemudian, satuan pendidikan menetapkan standar ketuntasan belajar minimal atau SKBM, atau biasanya teman-teman taunya KKM ya, pada setiap mata pelajaran, dan SKBM tersebut harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Jadi, jangan stuck di sana saja. Kemudian satuan pendidikan menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan kenaikan kelas setiap siswa. Oke, yang kedua itu standar penentuan kelulusan. Standar penentuan kelulusan ini biasanya dilakukan pada akhir jenjang pendidikan, di mana satuan pendidikan menyelenggarakan ujian sekolah pada kelompok mata pelajaran IPTEK. Ini biasanya ujian sekolah sebelum melakukan ujian nasional. Kemudian, satuan pendidikan itu menyelenggarakan rapat dewan pendidik untuk menentukan nilai akhir peserta didik. Dan satuan pendidikan itu menentukan kelulusan peserta didik itu berdasarkan kriteria lulusan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat 1, di mana ketentuan lulusnya itu jika siswa itu telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kemudian kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian, lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus ujian nasional. Nah, kalau lulus atau memenuhi keempat kriteria tersebut, baru bisa dikatakan kalau siswanya lulus gitu. Kemudian hal yang tidak kalah penting yaitu tadi kita sempat menyinggung tentang SKBM atau KKM. Nah, SKBM ini termasuk penting ya untuk teman-teman ketahui. Jadi SKBM ini adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Jadi manfaat SKBM ini sekolah, guru, atau siswanya dapat memiliki patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan. Kemudian adanya keseragaman batas ketentuan setiap mata pelajaran pada kelas paralel. Rambu-rambunya, SKBM itu ditetapkan pada awal tahun sebelum persekolahan dimulai. Kemudian SKBM ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Kemudian nilai SKBM ini dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Kemudian nilai ketuntasan belajar maksimalnya 100. Sekolah dapat menetapkan SKBM di bawah nilai ketuntasan maksimal. Jadi kalau nilai maksimal itu 100, ya nilai KKM-nya di bawah 100 lah. Kan nggak ada juga sampai sekarang ya nilai KKM-nya 100. 80 aja siswanya udah ampun-ampunan gitu. Kemudian nilai SKBM itu harus dicantumkan dalam rapor. Ya, kemudian SKBM itu diinformasikan kepada warga sekolah dan orang tua siswa. Biasanya kan di lapor itu kan ada ditulis tuh KKM-nya berapa gitu. Kemudian, kriteria penetapan SKBM itu ada 5. Yang pertama, berdasarkan tingkat esensial atau kepentingan dari mata pelajaran itu, apakah sangat penting atau cukup penting. Kemudian, kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan mata pelajaran itu. Ini adalah indikator-indikatornya. Kemudian daya dukung, yaitu ketersediaan tenaga pendidik, sarana prasarana, biaya, manajemen sekolah, kemudian kepedulian stakeholder, dan lain-lainnya. Kemudian dapat dilihat juga dari kemampuan guru dan intake dari siswanya sendiri, yaitu hasil seleksi, nilai rapor, dan psikotes dari siswanya. Itu adalah 5 kriteria penetapan SKBM. Untuk analisisnya, per komponennya, ini menggunakan format seperti ini ya. Untuk tingkat esensial atau kepentingan, ada 4 indikator yang akan dinilai, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian dari KD-nya biasanya. Urgensi itu apakah harus dikuasai siswa atau tidak. Kemudian kontinuitas, apakah lanjutan dari KD yang lain atau tidak. Kemudian relevansi, apakah digunakan sebagai pendalaman materi mata pelajaran lainnya.
Kemudian keterpakaian itu dilihat dari mempunyai nilai terapan tinggi atau dapat meningkatkan life skill. Nah, alternatif jawabannya itu iya atau tidak. Jika keempat indikator ini dinilai iya, maka persentasenya 71 sampai 100. Jika 3 iya, 1 tidak, berarti 61 sampai 70. Kalau seperti ini 51 sampai 60 dan kalau seperti ini 41 sampai 50. Bagaimana Bu cara kita menentukan ya tidaknya? Disesuaikan dengan KD-nya. Jadi dilihat lagi materinya apa. Kemudian kompleksitas atau kesulitan dan kerumitannya. Di sini ada 4 juga yang dinilai, yaitu apakah KD itu menuntut kreativitas tinggi oleh siswa. Kemudian apakah membutuhkan waktu yang lama atau perlu penalaran dan penalaran tinggi oleh siswa, dan apakah menuntut sarpras yang memadai atau menuntut sarana dan prasarana yang memadai. Kalau terlalu sulit dan terlalu rumit, maka kalau semuanya iya, berarti nilai persentasenya menjadi rendah, 41 sampai 50. Kalau 3 iya, 1 tidak, berarti 51 sampai 60. Jadi semakin rumit, nilainya itu akan semakin rendah, tapi semakin kurang tingkat kerumitannya, nilainya semakin tinggi. Itu dia. Kemudian daya dukung. Nah, daya dukung ini apakah tersedia tenaga guru yang tenaga gurunya tersedia atau tidak, kemudian didukung sarpas yang cukup, kemudian didukung dana yang memadai, didukung manajemen sumber daya yang baik, kemudian ada dukungan dari komite sekolah atau wali siswa. Kalau semuanya terpenuhi, maka nilainya 81 sampai 100. Kalau ada yang tidak terpenuhi, ya seperti ini nilainya. Kemudian yang keempat, intake dari siswanya. Apakah nilai rata-rata yang berhubungan dengan KD itu baik atau nilai rapornya gimana? Baik nggak gitu. Kemudian KD itu memiliki daya tarik dengan minat siswa. Apakah KD itu memiliki daya tarik terhadap minat siswa? Kemudian KD-nya mudah untuk dipahami oleh siswa atau tidak? Kemudian KD-nya sukar untuk dipahami oleh siswa atau tidak? Kalau iya semuanya ada, berarti 71 sampai 100. Kalau tidak, ya seperti ini penilaiannya. Kemudian, yang terakhir, kemampuan gurunya. Apakah gurunya sangat menguasai KD yang bersangkutan? Kalau iya, iya. Terus, apakah gurunya menguasai KD yang bersangkutan? Dengan tingkat 80% lah, gitu. Guru cukup menguasai. Kemudian, apakah guru kurang menguasai? Dan apakah guru punya strategi yang baik terhadap KD yang bersangkutan, dan apakah guru tertarik dengan KD yang bersangkutan. Jadi ketertarikan guru terhadap KD juga diperhitungkan gitu. Kalau gurunya malas, ya tidak semua dijawab. Jadi nilainya jadi 31 sampai 40. Jadi kecil nanti SKBM-nya. Ini dia. Setelah kelima itu nanti dirangkum seperti ini. Jadi nomor KD untuk KD 11, tingkat esensialnya itu 70, kompleksitasnya itu 55, daya dukungnya 65, intake-nya 65, kemampuan gurunya 70, persentasenya nanti ada 66. KD 12, KD 13, kemudian nanti dari semua KD dalam mata pelajaran fisika itu didapatkanlah persentase akhirnya nanti untuk KKM-nya itu atau SKBM-nya itu 65,4. Inilah dia nilai untuk mata pelajarannya. Berarti ini adalah ini untuk masing-masing KD, ini untuk mata pelajaran. Kira-kira seperti itu. Oke, sekian dari saya video yang sedikit membosankan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan dengan sesi diskusi.